Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tambaroto, Bapak Sudiman SPD. Yang kami hormati dan yang kami banggakan rekan-rekan guru, keluarga besar SD Negeri Tambaroto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami di sini sebagai pembawa acara. Adapun susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif. Acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi membuat lancar acara pada siang hari ini sampai selesai. Melanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tambaroto. Kepada beliau Bapak Sudiman SPD, waktu sepenuhnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru yang kami banggakan, Bapak Listiono selaku CGD Angkatan 10 yang pada kesempatan siang hari ini nanti akan menyampaikan diseminasinya, yaitu tentang budaya positif. Ibu bapak yang saya hormati, pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan banyak sekali nikmat sampai dengan hari ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas. Di samping tugas pokok kita sebagai pendidik, ini pada kesempatan siang ini kita akan mendapat tambahan ilmu dari Bapak Listiono selaku guru penggerak, calon guru penggerak. Tambahan ilmu ini nanti sangat penting bagi Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan pembelajaran di ruang kelas masing-masing. Yang kedua, sholawat salam kita sanjurkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW,
yang kita tunggu-tunggu syafaatnya dari dunia sampai di yaumil akhir nanti. Ibu bapak yang saya hormati, kami berharap ibu bapak tidak bosan dalam menambah pengetahuan, entah itu pengetahuan itu dari siapa saja maupun dari mana saja. Yang namanya ilmu itu harus kita cari, harus kita tuntut, kita menuntut ilmu. Jangan memandang yang ini yang memberikan ini siapa, jangan. Sekali lagi jangan ya. Jadi tuntutlah ilmu. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini nanti Bapak Ibu akan mendapat tambahan ilmu, yaitu tentang budaya positif, yang pada kesempatan siang ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Listiono selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Demak dalam rangka memenuhi tugas. Selanjutnya kami juga mendorong Bapak Ibu semuanya ikuti jejak Bapak Listiono jadi calon guru penggerak. Karena apa? Manfaatnya banyak sekali. Ini untuk bekal panjenengan selaku pendidik itu manfaatnya banyak sekali. Jadi nanti kalau di dapodik atau di apa itu ada lowongan atau pendaftaran CGP angkatan berapa, monggo berbondong-bondong. Saya mendukung sepenuhnya. Jadi jangan megah Allah, jangan hanya Allah itu. Ini sekali lagi saya mendorong sepenuhnya Bapak Ibu untuk mengikuti jejak Pak Lis maupun Bu Dian, yaitu CGP Angkatan 10. Nanti kalau ada, tolong Mas Heri, Mbak Juwaria, Mbak Soleka, Bu Tias, Bu Juli, Bu Har, dan sebagainya. Nah, Mbak Us, ini jangan sampai ketinggalan. Ini harus kita ikuti. Sekali lagi kami mohon untuk Ibu Bapak nanti mendengarkan dengan sepenuhnya apa yang akan disampaikan oleh Bapak Listiono nanti terkait dengan budaya positif untuk tugas beliau. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Melanjutkan acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi di seminar budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Dan nanti akan dilanjut dengan sesi tanya jawab kepada Bapak Listiono SPD. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Terima kasih Bapak Jaijib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sukiman yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Tambak Roto yang saya hormati, terima kasih pada panjenengan semua yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk ikut mendukung saya dalam tugas, karena salah satu tugas dari calon guru penggerak adalah menyampaikan apa yang telah
didapat ilmunya dari pelatihan selama kita menyelesaikan di modul 1 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali melimpahkan rahmat, hidayah, terutama kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang kantor guru ini dengan tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam adalah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini terlebih lagi nanti di yaumul akhir. Bapak dan Ibu, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Sudirman tadi, bahwa saya selama mengikuti pelatihan guru penggerak sampai saat ini diwajibkan untuk ikut menularkan ilmu yang telah saya peroleh. Salah satunya sekarang ini yaitu diwajibkan untuk melakukan diseminasi budaya positif. Nah, kami mohon nanti panjenengan semua bisa ikut berbagi ilmu dengan saya karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar, sama-sama memahami apa materi yang akan saya sampaikan. Nanti kita bisa saling bertukar pikiran dan mungkin insya Allah nanti kita bisa terapkan demi kemajuan sekolahan kita. Karena penerapan budaya positif itu memang seharusnya sudah diterapkan sejak kita menjadi guru. Sejak kita menjadi guru itu budaya positif sudah harus timbul untuk kebaikan sekolahan kita. Untuk pada siang hari ini kita akan membahas 6 materi yang akan saya sampaikan oleh saya dari pelatihan guru penggerak, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Setelah itu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Terus yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Ini yang wajib diketahui oleh guru seperti kita. Terus yang terakhir, keenam adalah segitiga restitusi yang insya Allah nanti kita mencoba untuk terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Itu yang nantinya akan kita bahas satu persatu, tetapi sebelumnya kita nyantai-nyantai dulu agar tidak sepaneng ya. Kita ice breaking dulu. Saya tak nyanyi, panjenengan ikuti gerakan saya, dengan tidak usah ikut nyanyi. Saya nyanyi, topi saya bundar, gerakannya ikuti gerakan saya. Tapi nanti yang terakhir saya juga nyanyi, dengan tinggal nyanyi dalam hati. Lakukan gerakan yang seperti panjenengan lakukan tadi. Ini 2 tangan ya. Topi saya bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Gampang tak? Gampang. Jadi tidak usah ikut nyanyi. Saya yang nyanyi. Sekarang lakukan seperti itu, ya. Bukan usah, duduk saja. Tetapi liriknya saya ganti. Lakukan seperti tadi, tetapi liriknya saya ganti. Siap, ya? Burung kakak tua
jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Semram kabeh. Kuncinya begini Bapak Ibu, jenengan tidak usah dengarkan apa yang saya nyanyikan. Jenengan nyanyi sendiri dalam hati. Nyanyi sendiri dalam hati, jangan dengarkan omongan orang lain. Itu nanti pasti bisa melakukan gerakan topi saya bundar seperti yang pertama kali dilakukan. Ulangi lagi. Oke. Sekarang topi saya bundar dulu. Biar ingat. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Gampang, apa? Semua apa pasti? Saya begini, topi begini, tidak begini. Kalau begini. Sekarang sekali lagi, gerakannya sama persis seperti tadi. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Betul semua 100%. Berarti panjenengan semua sudah fokus. Panjenengan semua sudah fokus. Terima kasih. Nah, ini kita masuk pada materi yang pertama nih, Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nah, dalam penerapan disiplin positif, kenapa kok ada kata-kata positifnya? Tidak cuma disiplin itu saja. Karena disiplin itu nanti kita bahas lagi. Disiplin itu motivasinya itu dari luar. Kalau disiplin positif motivasinya kita dari dalam diri kita sendiri. Itu ada miskonsepsi untuk penerapan disiplin secara umum, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru kita sebagai pendidik, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memang memilih untuk tidak melakukannya. Kita merasa kita bisa menyuruh dia terus melakukan apa yang kita inginkan, menyuruh murid melakukan apa yang kita inginkan. Itu terjadi karena murid memang mau melakukan. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka memang mau, ingin dikontrol. Mungkin dengan alasan yang lain-lain, dengan alasan nggak enak sama gurunya, dengan alasan takut dan lain sebagainya. Ini terjadi karena apa? Murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kita tidak bisa, setahu kita kan, oh kita bisa menyuruh-nyuruh murid seperti ini sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebetulnya tidak. Karena memang murid itu ingin melakukan apa yang kita suruh, apa yang kita inginkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan itu efektif dan bermanfaat. Seandainya murid melakukan pelanggaran atau kita ingin menyuruh atau melakukan anak untuk melakukan apa yang kita inginkan, kita memberi bujukan. Nah, kamu begini, nanti saya kasih begini. Itu pikiran kita yang ada dalam hati kita itu efektif dan bermanfaat. Itu sebetulnya salah, kurang tepat. Penguatan positif atau bujukan itu bisa mengontrol tersebut dalam jangka waktu, hanya jangka waktu tertentu, hanya sebentar saja. Setelah murid itu tahu kalau dibujuk lama-lama, dia akan merasa, loh, setiap hari saya disuruh begini. Dia akan menolak, akan membangkang.
Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi lama-lama karena bujukan-bujukan seperti itu, murid menjadi bagaimana ya, untuk terbiasa dibujuk, akhirnya tahu, dia menolak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Seandainya murid bersalah atau melakukan pelanggaran, terus kita mengkritik, apalagi dengan kritik dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang lebih gampangnya pedas seperti itu, nyengak. Nah, itu dia akan menggiring murid untuk menuju ke identitas dia yang gagal. Mereka belajar untuk menilai dirinya menjadi buruk. Nah, ini kurang bagus sebetulnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya ini sering terjadi pada kita, karena kita merasa lebih berpengalaman. Saya pernah melakukan itu pada waktu seumuran kamu. Saya pernah melakukan ini, nanti hasilnya begini. Ini sebetulnya juga kurang bagus. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ini akan menimbulkan hubungan permusuhan antara guru dengan murid. Karena apa? Murid dipaksa oleh gurunya. Kita memaksa untuk hal-hal baik, itu menurut kita sebetulnya baik, kan seperti itu. Kita memaksa anak-anak untuk melakukan hal-hal yang baik, sebetulnya itu menurut kita adalah hal yang baik. Tetapi kalau menurut ini miskonsepsi sebetulnya itu kurang baik. Murid harus melakukan suatu tindakan itu berdasarkan atas hati nuraninya sendiri. Itu nanti insya Allah akan menjadi budaya positif dan menimbulkan disiplin positif. Ada tambahan positifnya, disiplin positif. Itu. Ya, sekarang makna kata disiplin. Apa sih disiplin itu? Belum ada kata-kata, belum ada tambahan positifnya. Disiplin gitu saja. Dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya ada peraturan-peraturan, tata tertib dan lain sebagainya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan suatu ketidaknyamanan. Jika ada kata-kata disiplin pasti rasanya tidak enak. Yaitu tadi karena timbul dari motivasi dari luar, dipaksa. Karena apa? Karena ada peraturan, karena ada tata tertib, karena ada undang-undang, karena mengharuskan kita untuk mentaatinya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah disiplin positif, disiplin yang timbul dari dalam hatinya sendiri, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itu nanti ada contohnya. Mungkin slide berikutnya, saya juga kurang begitu apa susunan slide yang saya tampilkan ini. Nah, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin panjenengan sudah pernah mendengar motivasi itu apa, hukuman itu apa, penghargaan itu apa. Nah, yang agak asing itu kemungkinan adalah restitusi. Restitusi itu apa? Itu nanti kita bahas nanti. Yang penting kita tahu dulu teorinya. Seperti apa sih motivasi itu? Motivasi perilaku manusia itu sebetulnya ada 3.
kita di dunia ini melakukan sesuatu, entah apapun yang kita lakukan, entah bekerja, entah belajar, tidur, dan lain sebagainya, itu pada dasarnya hanya 3 alasan yang mendasarinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jelas, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi seperti ini, dia akan bertanya, kalau aku tidak melakukan, nanti aku kena apa? Ini kan berbenturan dengan peraturan-peraturan, tata tertib, undang-undang, dan lain sebagainya. Ini bersifat eksternal, karena apa? Dia dibatasi atau diarahkan oleh undang-undang atau peraturan itu tadi, dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang yang memiliki motivasi seperti ini, dia akan berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Aku itu apa? Ini aku ini. Saya akan mendapat apa jika saya begitu? Ini juga motivasi dari luar. Yang ketiga, itu yang paling bagus. Dia atau kita atau orang manusia melakukan sesuatu tindakan itu karena motivasi dari internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, aku akan menjadi orang yang seperti apa nantinya jika saya melakukan ini? Aku akan menjadi apa jika saya melakukan itu? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, ini sudah ada disiplin positifnya, ada kata positifnya. Karena motivasi berperilaku bersifat internal, timbul dari dirinya sendiri. Dia melakukan ini bukan karena takut ada peraturan, takut ada tata tertib, takut ada undang-undang, tetapi dia melakukan ini karena untuk kebaikan dia sendiri. Itu nanti bisa saja kita mempengaruhi anak didik kita dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Jangan takut untuk melakukan sesuatu yang menurut kamu baik, asal tidak berbenturan dengan tata tertib atau dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau yang saya pahami selama ini di sekolah kita di Bapak Ibu, setiap kali ada pelanggaran anak didik kita, entah itu pelanggaran berat atau pelanggaran ringan, itu kita tindakan yang kita lakukan biasanya adalah yang pertama, penegakan disiplin melalui hukuman. Nah, sekarang kita bedah satu persatu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Penegakan disiplin berbentuk hukuman. Ini yang biasanya terjadi. Tidak hanya di sekolah kita, pasti banyak sekali di sekolah-sekolah yang lain. Itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah. Dari pihak guru, dari pihak kita, atau dari pihak sekolahan yang memberikan kepada anak didik kita, dan murid hanya menerima, tidak bisa menolak, tidak bisa negosiasi. Dihukum suruh lari, ya lari. Kalau tidak lari, ya dihukum lebih berat lagi. Suruh nulis 100 kali, mokong membangkang, tidak mau nulis 100 kali, lebih lagi orang tuanya dipanggil. Seperti itu bentuk hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan secara fisik seperti lari, mungkin
mungkin dijewer atau di apakah atau perbuatan atau kata-kata dimarah-marahi, digoblok-gobloknya misalnya seperti itu penegakan disiplin berbentuk hukuman. Ini sebetulnya kurang bagus untuk anak didik kita. Tetapi mungkin suatu waktu dalam kasus-kasus tertentu hukuman itu memang perlu untuk diterapkan, tetapi tidak sesering yang nanti akan kita bahas, yaitu restitusi. Terus konsekuensi, penegakan disiplin dalam bentuk konsekuensi. Kalau tadi hukuman, misalnya murid datang terlambat, yang tadi ya hukuman murid datang terlambat, lapor guru marah, terus dihukum suruh lari di tempat lapangan, itu hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana, murid sudah tahu kalau saya melanggar nanti pasti saya akan begini, kalau saya melanggar nanti saya pasti akan begitu. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, itu konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Contohnya begini, yang paling gampang, setiap hari Senin jam 7 tet waktunya upacara, kita pasti pintu gerbang ditutup. Siswa yang terlambat datang itu pasti nongol atau berdiri di depan pagar, tidak bisa ikut upacara. Itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Kenapa tidak berangkat pagi? Kalau berangkat pagi kamu bisa masuk ikut upacara. Tapi karena kamu berangkat terlambat, ya wes kamu nggak bisa ikut upacara, kamu berdiri di sana. Itu kita tidak menghukum. Murid sudah tahu kalau berangkat siang pasti tidak bisa ikut upacara. Itu konsekuensi namanya. Contohnya lagi, misalnya Bu Aminarni, guru olahraga, memberi pelajaran olahraga di lapangan. Terus untuk sebelum memulai olahraga biasanya ada pemanasan. Murid-murid lari keliling lapangan 3 kali. Semuanya lari keliling lapangan 3 kali. Setelah itu boleh olahraga entah sepak bola, entah apa. Pada permulaan pasti pemanasan, lari keliling lapangan 3 kali. Terus ada salah satu siswa datang terlambat, lapor sama Bu Aminarni sama guru olahraga. Terus dia disuruh lari 3 kali keliling lapangan untuk melakukan pemanasan. Itu tidak hukuman, itu konsekuensi. Karena apa? Teman-temannya tadi sudah melakukan lari keliling lapangan untuk pemanasan, dan dia datang terlambat, tidak ikut pemanasan, dia lari keliling sendiri, tidak bersama teman-temannya. Itu bukan hukuman, itu konsekuensi namanya. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya Bu Aminarni menyuruh lari sebanyak 10 kali keliling lapangan, nah itu baru hukuman. Berbeda dengan teman-temannya, dia tidak tahu kalau pemanasan kok sampai lari keliling 10 kali, biasanya 3 kali. Kalau keliling 3 kali dia tahu, oh ini pemanasan berarti, itu konsekuensi. Beda antara konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensi itu biasanya juga sekali waktu pasti terjadi dan diterapkan, tidak melulu hukuman. Karena apa? Sesuai dengan peraturan-peraturan yang kita buat, tata tertib yang kita buat. Siswa sudah tahu sendiri akibatnya apa jika melakukan ini, jika melakukan itu. Nah ini yang paling bagus, yang insya Allah nanti kita bisa belajar bersama, untuk bersama-sama kita terapkan sedikit demi sedikit di sekolah kita, agar menjadi budaya yang positif dalam penegakan disiplin kita di sekolahan, yaitu penegakan disiplin positif melalui restitusi. Restitusi adalah penegakan disiplin untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jika siswa melakukan pelanggaran terhadap suatu hal, terhadap suatu peraturan atau kesepakatan kelas, dia tidak dihukum, dia tidak menerima konsekuensi, tetapi menerima restitusi. Prosesnya bagaimana? Nanti sampai sana kita bahas lebih jauh lagi. Saya banget sih. Dua sempat. Saya nanti dipotong-potong kan kameranya. Enggak apa-apa, biar jalan terus, biar jalan terus. Kita ambil cari orang apa itu mulai kok. Santai ya Bu, Bapak. Iki saya nyala loh Pak. Iya, enggak Enggak apa-apa. apa-apa toh. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Nah, ini ada contoh konkretnya seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika panjenengan mau keluar ke jalan raya memakai helm, itu motivasi yang menyebabkan Anda memakai helm itu apa? Apakah karena di sana ada Pak Polisi menjaga keselamatan? Bagus. Nyata ya Bapak Ibu. Bedanya keyakinan dengan peraturan itu seperti itu. Jika kita keluar rumah pakai motor, di pojokan sana ada polisi, tak nganggo helm. Nah itu bukan keyakinan, tetapi peraturan. Karena kita takut nanti kalau ditangkap polisi. Karena kita takut untuk melanggar peraturan. Motivasinya dari Pak Polisi itu tadi, atau dari aturan-aturan yang diterbitkan oleh negara kita, bahwa turun ke jalan harus pakai helm dan lain sebagainya. Bukan dari diri kita. Tetapi kalau kita mau berangkat ke jalan pakai sepeda motor, aku tak nganggo helm, saya tak bawa helm. Karena apa? Ya jaga ini kok nek tiba ora tunjuk sirai. Nah, karena kesadaran diri kita, itu motivasi timbul dari diri kita sendiri. Bukan karena di sana ada polisi. Ya, ada polisi atau peraturan. Ada polisi, tidak ada polisi, kita tetap pakai helm. Ada peraturan, tidak ada peraturan, kita tetap pakai helm. Karena apa? Karena nilai-nilai universal sudah ada dalam diri kita. Keselamatan. Semua orang pasti ingin selamat. Terus, kenapa kita menggunakan masker? Karena ada peraturan dari pemerintah untuk mencegah COVID. Alhamdulillah sekarang COVID sudah agak berkurang ya. Itu juga motivasi dari luar. Itu peraturan, bukan keyakinan. Tetapi kalau keyakinan, karena saya ingin sehat, saya tidak ingin tertular oleh orang lain, makanya saya pakai masker. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan, kesehatan, keselamatan, keamanan, itu nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga menyebabkan seseorang akan lebih memotivasi dirinya dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas. Nah, itu bisa kita terapkan di sekolahan kita. Saya yakin di setiap kelas panjenengan pasti sudah ada peraturan-peraturan yang ditempelkan di dinding. Namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu nanti mungkin kita bisa utak-utak sedikit, kata-katanya kita ganti menjadi kata-kata yang positif. Itu bisa menjadi keyakinan kelas. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas.
kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu dibuat itu karena kesadaran anak-anak kita. Kamu ingin seperti apa? Kamu ingin kelas kita menjadi seperti apa? Kita rembuk bersama-sama, mempersilahkan warga sekolah atau warga murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kepingin bersih, kepingin rapi, kepingin aman, kepingin tenang, dan lain sebagainya. Anak-anak ditawari, disuruh untuk mencurahkan pendapat mereka. Kalau kepingin bersih harus bagaimana? Kalau kepingin aman, apa yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Setelah itu kita mencatat semua masukan-masukan para murid ya di papan tulis atau di kertas besar agar nanti semuanya bisa membaca. Saya kepingin ini, tapi saya usul begini. Dilihat, oh itu seperti itu. Setelah semua dilihat, dibaca, semua sudah setuju, tinggal kita menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedurnya. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya seperti itu. Kalau kita kesepakatan kelas, jangan berlari-lari di dalam kelas. Seperti itu. Kalau kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi keyakinan kelas itu sebisa mungkin untuk tidak menggunakan kata-kata jangan, dilarang, harus. Itu bisa kita ganti dengan kata-kata yang positif. Jangan membuang sampah di dalam kelas. Seperti itu. Itu bukan keyakinan kelas. Itu kesepakatan kelas. Keyakinan kelas bagaimana? Marilah kita jaga kebersihan bersama. Jangan memukuli temannya. Jangan mengganggu teman. Tidak boleh mengganggu teman. Itu adalah kesepakatan kelas atau peraturan kelas malah. Tetapi kalau keyakinan kelas, bekerja sama dan saling menghormati sesama teman, itu keyakinan kelas. Itu kalimat negatif, kalimat positif itu harus betul-betul kita perhatikan. Setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu selesai dibuat, selesai ditulis, semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Kalau kelas besar bisa ikut tanda tangan, dan itu nanti ditempelkan di tempat yang mudah dilihat. Anak-anak tidak diwajibkan atau tidak disuruh untuk mematuhinya. Karena apa? Karena ini bukan kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Tetapi anak-anak melakukan apa yang tertulis di situ timbul dari dirinya sendiri karena ingin kelasnya menjadi lebih baik. Itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas seperti ini. Keyakinan kelas 6A. Disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Duduk di kelas yang telah disediakan dengan tertib. Ini kalau kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Dilarang lari-larian di dalam kelas, seperti itu kata-katanya. Kita ganti menjadi kata-kata yang positif seperti ini. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Mengangkat tangan jika ingin berbicara atau bertanya. Menghormati dan saling menolong. Menjaga kebersihan ruang kelas. Kalau ingin lebih ringkas lagi ya, seperti itu. Disiplin waktu. Berpakaian rapi dan sopan. Berdoa, seperti itu saja sudah cukup sebagai keyakinan kelas. Dibuat dengan gambar warna-warni segala macam, kita tempelkan di yang besar di dalam kelas masing-masing. Tetapi itu keyakinan kelas dibuat tidak dibuat oleh guru sendiri, tidak. Kita harus bercurah pendapat dengan siswa-siswi kita di dalam kelas tersebut. Misalnya seperti ini. Jika siswa-siswi itu menghendaki makan di dalam kelas misalnya, makan di dalam kelas, semua sudah sepakat, semua sudah setuju dengan segala konsekuensi yang timbul. Bisa jadi itu dijadikan keyakinan kelas. Makan di dalam kelas,
nggak apa-apa, asalkan alasannya memang bagus. Karena apa? Kalau makan di luar kelas nanti menjadi bulian misalnya. Alasan kesehatan, kotor karena banyak sekali debu-debu yang makan di dalam kelas. Tetapi konsekuensinya kalau makan di dalam kelas harus sampah dibuang pada tempatnya, harus rapi, tidak boleh kececeran dan lain sebagainya. Kalau memang itu sudah disepakati semua warga kelas dan semua bersedia untuk mematuhinya, ya nggak apa-apa dengan alasan yang baik. Nanti kalau makan di luar kelas dijalui kancane dari kelas yang lain, takut nanti malah jadi pembulian dan lain sebagainya, makan di dalam kelas nggak apa-apa. Juga semuanya sepakat, gurunya juga sepakat, boleh-boleh saja seperti itu. Nah, ini tadi kita sudah belajar 3. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Ini nanti kita bahas satu persatu. Karena apa? Ini nanti kita pakai untuk pengimplementasian dan untuk analisis dalam penerapan segitiga restitusi. Nanti yang terakhir kita bahas yang ke-6. Jadi sebelum kita menjalankan restitusi, segitiga restitusi, kita harus tahu ini dulu. Untuk menganalisis kebutuhan anak, anak melakukan pelanggaran seperti ini sebetulnya dia butuh apa? Kalau bertahan hidup, saya kira ya enggak. Biasanya anak-anak SD itu, anak-anak kita di kelas atau di sekolahan melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan pembulian dan lain sebagainya, itu karena butuh kasih sayang dan rasa diterima, butuh kesenangan. Kasih sayang dari mana? Kasih sayang mungkin kurang dari orang tuanya, tidak mendapat perhatian dari gurunya, tidak diterima oleh teman-temannya, seperti itu. Atau untuk kesenangan. Nah, intinya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apapun manusia di seluruh dunia butuhnya ini secara pokok. Nah, ini kita kupas satu persatu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jelas kalau kita tahunya kebutuhan manusia yang pokok itu ada 3 kan. Sandang, pangan, sandang, papan atau rumah. Kalau di 10 program pokok PKK seperti itu. Yang pertama kali pangan, sandang, papan. Kebutuhan bertahan hidup itu ya 3-tiganya itu. Makan, rumah, pakaian, kesehatan, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kelangsungan hidup kita. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, berkelompok, diterima oleh kelompoknya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, menjadi pintar, termasuk salah satunya. Belajar itu termasuk masuk dalam kebutuhan penguasaan. Diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati.
Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bebas. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kita pasti semua butuh untuk senang. Piknik, jalan-jalan, makan enak, bayaran besar termasuk bayaran gede itu kesenangan. Tertawa, bermain, kalau anak-anak kan seperti itu. Itu nanti bisa kita pakai untuk penganalisis anak ini sebetulnya butuh apa sih, kok dia sampai melakukan seperti itu. Oh, karena dia di kelas jarang sekali tertawa, murung terus. Murungnya kenapa? Murungnya karena di rumah bapak ibunya berangkat pagi pulang malam, dia jarang ketemu dan lain sebagainya. Nanti kita bisa analisis seperti itu. Nah, daripada ngantuk bapak ibu, kita ada seringan teka-teki. Coba dengan perhatikan ini. Kalau bisa berarti dengan jos. Saya punya roti bolu, seperti itu roti bolunya. Saya ingin membagi roti itu sebanyak 8 buah untuk 8 keponakan saya. Masalahnya pisau yang saya gunakan itu sudah rusak dan hanya bisa digunakan untuk melakukan 3 kali irisan. Wis neyeng tipis, digoreng terus sret langsung tugel, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bagaimana saya membaginya agar 8 keponakan saya mendapat jatah roti yang sama besar hanya dengan 3 kali irisan. Rotinya seperti itu. Pripun? Biasanya ibu-ibu sing pintar bagi-bagi ya. Kemarin bagi rujak itu toh tak banding-bandingke sama punya Pak Heri. Yo podo abote yo podo. Nek menawa aku untuk sing rada akeh seperti itu sama saja isinya ternyata. Saking pinternya bagi. Pripun? Ada yang tahu panjenengan? Ini masuk akal loh. Tidak, caranya tidak pertanyaan jebakan. Oh, nek dikene iki dadi koyo ngene, enggak seperti itu. Memang bisa dilakukan. 3 kali potongan. Seret jadi 8 jadi 8 hanya dengan 3 kali potongan. Betul. 2 kali potongan vertikal, 1 kali potongan horizontal. Itu pasti jadi 8 yang sama besar. Masih bingung? Seperti ini. Ngeten Bapak Ibu. Nih. Potong 1 seret, 2 seret, itu kan sudah jadi 4 sama besar 4-nya. Yang terakhir 3 kali seret begini horizontal. Jadi jadinya ya sama besar pasti. Jadi 8. Ini cuma sebagai seringan saja. Ya karena ngomong terus ini apa lagi ngomong sambil baca itu kan agak gimana gitu. Masih kurang 2. Nggih, matur suwun Ibu. Sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol. Nah, ini yang wajib diketahui oleh panjenengan semua. 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya kalau dalam ranah kita nih. 5 posisi kontrol guru yang untuk mengendalikan murid untuk penegakan disiplin positif di sekolahan kita. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Itu. Kita itu berada di posisi mana, nanti kita bisa ketahui di keterangan selanjutnya ini. Kita bedah satu persatu. Penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah itu seperti apa.
teman seperti apa dan sebagainya. Posisi kita kalau kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Bisa memukul, jewer, ngeot, ngeplak dan lain sebagainya, atau bisa dengan memarahi dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi agar menaati peraturan. Jika melanggar peraturan harus dihukum. Penghukum biasanya nadanya suaranya tinggi, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk. Kalau kita bahasa mudanya guru galak, killer dan lain sebagainya. Kata-katanya yang biasanya keluar tuh ya, patuhi aturan saya, awas. Gue salah, sudah berapa kali bapak ingatkan, salah terus. Nah seperti itu. Bahasanya kasar, keras, ya, yang membuat murid itu malah tidak merasa bersalah, tapi malah marah dia nanti dan mendendam atau bersifat agresif. Lebih buruk lagi, anak itu nanti menjadi trauma kalau memang misalnya ada anak yang biasanya anteng, tenang, delalah kok ya tiba apes melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, terus ketemu dengan guru penghukum seperti ini. Nah itu dia malah bisa jadi trauma. Biasanya dia pernah dimarahi, diunek-unek, disemprot dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Anak-anak bisa jadi trauma. Ini kurang bagus. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kata-katanya seperti ini biasanya. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kalau kamu seperti ini, nanti Bu Guru atau Pak Guru nanti dimarahi oleh Pak Kepala Sekolah. Saya biasanya melakukan seperti ini juga di kelas. Nah, ojo ngomong Pak Imam juga kalau Pak Guru. Berarti membuat murid merasa bersalah dia. Dia merasa bersalah. Apakah ini bagus? Ya, dalam satu waktu bisa menggiring murid untuk lebih mematuhi peraturan. Tetapi hasil globalnya biasanya murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Dia berkecil hati, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini itu lebih berbahaya daripada murid yang kena hukuman itu tadi. Karena apa? Emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, murid tertekan. Nah seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain, dipendam. Bahaya sekali. Yang ketiga teman. Ini kalau saya sudah sering berada dalam posisi seperti ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini kata-kata yang biasanya sering dilontarkan, yang sering dimunculkan adalah ayolah, bangunlah demi Bapak. Yuk bareng-bareng sini nyewangi Bapak. Seperti itu. Kita memposisikan diri sebagai teman. Apakah ini baik? Ya baik, tapi ada sisi buruknya, ada sisi negatifnya. Itu bagus, memposisikan diri kita sebagai teman dalam di murid itu bagus, tapi ada sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, mereka hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut yang dianggap teman itu tadi, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Bila disuruh guru yang lain nggak mau, maunya disuruh oleh guru yang itu yang merasa akrab dengan dirinya. Pemantau. Nah,
Pemantau ini sebetulnya hampir mirip-mirip dengan penghukum. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Kata-katanya datang, dia tidak marah, tapi dia berpegang teguh pada peraturan atau tata tertib sebagai tameng dia. Aturannya kayak gini, kamu berbuat seperti itu, sudah, berarti kamu salah. Sanksi atau konsekuensinya apa? Sesuai dengan yang tertulis di peraturan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat menjadi tidak nyaman. Nah, ini posisi kontrol yang kelima. Ini posisi kontrol yang terbaik. Jadi mari kita sama-sama belajar, kita menuju ke sini. Yang biasanya kita posisi, kalau penghukum kita jarang sekali melakukan posisi penghukum, kita jarang sekali. Karena apa? Kasus pembulian di sekolah kita juga tidak begitu sering. Ya. Yang sering kita lakukan adalah posisi pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Biasanya seperti itu. Nah, kita sedikit demi sedikit melangkah lebih jauh untuk menuju ke sini. Posisi manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Hasilnya, di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, seperti keinginan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Nah, yang terakhir, setelah kita mengetahui tadi keyakinan kelas, kebutuhan hidup manusia, dan 5 posisi kontrol, baru kita terapkan di segitiga restitusi ini. Ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas satu persatu ya Bu ya. Seandainya kita ada kasus di sekolahan kita, kita bisa menerapkan segitiga restitusi seperti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu di murid yang kita hadapi. Misalnya murid melakukan pelanggaran, terus dipanggil ke ruang guru. Kita bisa melakukan ini. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, malah nanti kita akan membuat dia menjadi merasa gagal. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bisa mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak guru, ibu guru tidak tertarik dengan siapa yang salah. Yang penting kita selesaikan masalah ini. Entah yang salah kamu atau kamu, sudah nggak ada urusan. Kita selesaikan masalah ini. Nah, ini kita tidak terus melegalisasi pelanggaran-pelanggaran, tidak Bapak Ibu. Kita
tujuannya itu untuk menstabilkan identitas. Biasanya kalau anak-anak melakukan pelanggaran terutama berkelahi satu dengan yang lainnya, temannya dipanggil ke kantor itu masih marah meluap-luap. Nah, tujuan kita adalah menjadi kooperatif pada anak. Jadi anak dipanggil ke kantor itu amarahnya masih meluap-luap, kita tenangkan dengan kata-kata seperti itu. Mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah kita harus menstabilkan identitas anak, menenangkan anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk lebih tenang. Nanti kita baru, kalau anak sudah tenang, kita baru masuk ke langkah selanjutnya. Validasi tindakan yang salah. Perlu diketahui Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah itu tidak membenarkan kesalahan anak. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan pasti, yaitu memenuhi kebutuhan dasar itu tadi yang sudah kita pelajari, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalnya ada anak yang mulai memukul atau ngeplak atau bagaimana. Sebetulnya kalau kamu memukul di kepala itu bisa, tapi kamu tidak melakukannya, itu sudah bagus. Itu memvalidasi tindakan salahnya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Pak Guru tahu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Bukan, tidak, maksudnya tidak seperti itu. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Kenapa kok kamu sampai melakukan seperti itu? Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami, dan itu bisa menjadi jalan keluar untuk pemecahan solusinya. Yang terakhir, sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, nilai-nilai kebajikan universal tadi, seperti keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu sebetulnya ingin jadi orang seperti apa sih? Apa kamu ingin jadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Pasti kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Nah, kita dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu? Kalau kamu seperti ini, nanti kamu tidak akan menjadi seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, kita dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini contoh kasus kemarin. Salwa tidak masuk tapi tidak mengerjakan tugas, blurut kalau orang Jawa bilang, jajan di kantin malah tidak mengerjakan tugas. Akhirnya saya panggil, saya tanya, saya mencoba untuk menerapkan langkah restitusi. Alhamdulillah anaknya juga bersikap positif, kooperatif, dan bersedia untuk menjalankan apa yang menjadi solusi.
kami bersama saya dengan si Salma itu tadi. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa menerapkan, bersama-sama menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolahan kita, masalah-permasalahan yang berhubungan dengan anak, dengan sesama guru, sesama warga sekolah, kita bisa menerapkan sambil belajar bersama-sama demi kebaikan dan kebersamaan kita. Pastinya untuk kemaslahatan sekolahan kita. Nah, mungkin dari apa yang saya paparkan tadi, ada di antara panjenengan semua ada yang ingin ditanyakan, monggo saya persilahkan. Monggo, Gus. Monggo, kan sebenarnya ini mau, nggak apa-apa, biar kelihatan kamera. Monggo, kenapa di sini? Atau di situ saja, nggak apa-apa, Bu. Tapi nggak cukup ini anunya. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Lis, apa perbedaan konsekuensi dan hukuman? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bapak dan Ibu sekalian, konsekuensi dan hukuman itu sebetulnya hampir sama. Tetapi kalau hukuman itu timbul secara tiba-tiba dan sepihak tanpa ada kesepakatan. Jadi kalau hukuman itu hanya satu arah, muncul dari pihak yang satu, biasanya pihak penghukum. Pihak penghukum, karena namanya hukuman berarti muncul dari pihak penghukum. Kalau bisa dikatakan ya dari kita, murid tidak ikut apa-apa, murid hanya menerima hukuman, kita memberi hukuman, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara kita dengan siswa, dengan murid. Siswa sudah tahu, nanti kalau saya seperti ini, jadinya seperti ini. Konsekuensi itu konsekuensi. Contohnya nih, konsekuensi itu siswa tidak sengaja mencoret-coret buku temannya atau menumpahkan titik di meja. Konsekuensinya apa? Dia harus membersihkan. Lari ke kantor, ngambil pel, terus ngepel di kelas. Itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Contoh mudahnya seperti itu. Ya. Konsekuensi itu murid sudah tahu, kalau aku seperti ini nanti ya harus melakukan ini. Aku harus melakukan ini, itu konsekuensinya. Sudah ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Kalau hukuman langsung timbul dari pihak guru, satu pihak saja. Murid tidak tahu apa-apa. Murid membuang sampah pada tempatnya di sembarangan di dalam kelas. Konsekuensinya apa? Memungut masuk ke tempat sampah, itu konsekuensi. Murid membuang sampah di dalam kelas, guru tahu, kamu kok buang sampah, ayo ambil. Kamu lari keliling lapangan, itu hukuman. Kasus yang sama, membuang sampah, tetapi tindakan perlakuan jalan keluarnya berbeda. Yang satu hukuman, yang satu konsekuensi. Itu. Mantap Ibu ya? Ada lagi? Sudah ya? Karena waktu sudah siang, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa membawa kebaikan kita, terutama pada anak didik kita dan secara umum pendidikan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas pembawa acara Pak Mujahidin.
Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Listion SPD menambah semangat kita dalam mendidik para siswa dan siswi, dan juga menjadikan kita untuk semangat dan antusias untuk menjadi guru penggerak. Alhamdulillah, acara demi acara pada siang hari ini telah selesai tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada tutur kata maupun bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.